Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Tidak mungkin apa yang kita alami hari ini terjadi secara kebetulan. Semua di dalam kontrol Allah dan monitornya yang sempurna. Tuhan mengatakan bahwa dunia di mana kita hidup hari ini itu dunia yang tidak bertambah menjadi baik. Tidak bertambah menjadi baik. Sama sekali tidak pernah menjadi baik. Jadi grafik kemakmuran dunia itu akan makin merosot. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, firman Tuhan mengatakan bahwa dunia akhir zaman akan memasuki masa yang sukar. Dari berbagai aspek. Dari berbagai aspek artinya segala aspek yang ada. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa sebelum zaman baru akan ada penderitaan. Dan kata penderitaan tersebut di dalam teks aslinya berarti kesakitan ibu yang melahirkan. Menunjuk kesakitan ibu yang melahirkan. Jadi dunia ke depan ini tidak bertambah menjadi baik. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan. Jangan saudara percaya bahwa dunia ke depan bisa menjadi baik. Mungkin saja degradasi secara bertahap, kemerosotannya bertahap. Tapi pasti merosot. Kita ini seperti ada di kapal Titanic yang sedang menunggu saat-saat ketertenggelamannya. Makin hari dunia makin tidak dapat dipertahankan. Makin bobrok, makin rusak, mendekati penghancurannya atau kehancurannya. Nah, virus corona ini bukan terjadi kebetulan, tidak mungkin. Mengapa penderitaan dan guncangan-guncangan dunia berlangsung? Atau diizinkan Tuhan terjadi. Mungkin aspek negatifnya bisa dikatakan manusia sudah banyak yang memberontak, hidup dalam kebejatan dan dosa. Bisa, tapi hendaknya ini tidak perlu dikemukakan. Ya, bisa. Tetapi yang penting yang saya hendak kemukakan adalah Tuhan memberikan warning, peringatan. Peringatan, saudara. Tuhan memberikan peringatan bahwa perjalanan waktu sejarah dunia ini sudah mendekati ujungnya. Tuhan memberikan peringatan. Ini sama dengan kita manusia kalau sudah mulai uzur, Tuhan memberi peringatan, rambut putih, gigi tanggal, ya, mulai mudah sakit, mulai rentan dan seterusnya. Ini peringatan.
Jadi kalau Tuhan mengingatkan kita dengan kejadian-kejadian ini, entah siapa kausalitasnya atau kausalitas primanya atau penyebab utama, ya kita tidak perlu mencari kambing hitam. Ada orang berkata ini gara-gara si ini gara-gara itu. Kita belum tahu pasti, jangan ikut-ikutan. Tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman, ya tahu. Tapi ini peringatan untuk kita, peringatan saudara. Lonceng sejarah dunia sudah senja. Maksud saya, lonceng sejarah dunia dibunyikan bahwa kita ada di senja hari sejarah dunia. Dan dunia akan semakin gelap, semakin gelap, semakin jahat. Maka dulu waktu orang berbicara mengenai transformasi, katanya ekonomi akan membaik, kejahatan akan berkurang. Bahkan di Indonesia ada gelombang besar orang menjadi Kristen. Hari ini tidak terbukti sama sekali. Bahkan ada nabiah yang bernubuat mengenai hal ini. Maaf, saya tidak bermaksud mau melukai siapapun. Tetapi saya mau mengingatkan saudara yang mau diingatkan. Kita tidak menoleh ke belakang ya. Tidak mencari siapa-siapa yang bertanggung jawab atas hal ini. Tetapi yang saya mau ajak saudara berpikir itu ke depan. Tidak ada keadaan lebih baik, tidak ada. Kalau saudara-saudara terlanjur memiliki pemahaman bahwa dunia bisa membaik, ya malah ada lagu yang dinyanyikan bahwa nanti suasana aman, tenang, orang menari-nari dari rumah ke rumah. Itu tidak ada. Tidak ada. Kalau ada pun juga volumenya kecil, saudara. Yang ada itu keadaan yang makin mencekam. Nah, di sini manusia diingatkan untuk berurusan dengan Tuhan lebih serius. Karena keadaan dunia yang jahat ini, saudara, ini keadaan dunia yang membuat pemisahan. Orang menjadi jahat-jahat sekali atau kudus-kudus sekali. Yang fasik berlaku fasik, jadi terang-terangan maksudnya. Yang jahat berlaku jahat, yang baik bertambah baik. Nah, kita memilih yang mana ini? Dengan keadaan dunia kita yang jahat ini, kita dipanggil untuk waspada, hati-hati. Seperti firman Tuhan katakan, hari-hari ini jahat. Suasana dunia kita cenderung membuat manusia tidak memperdulikan Tuhan dan kerajaannya. Fasik. Saya tidak bicara mengenai orang-orang di luar gereja. Di dalam gereja saja. Kita menemukan banyak praktek-praktek kehidupan yang sebenarnya tidak pantas dilakukan. Bukan hanya untuk orang Kristen, orang non-Kristen pun juga memandang itu tidak pantas dilakukan. Jadi dunia ini sudah gelap sekali, saudara. Kebencian antar pendeta, kebencian antar majelis, kebencian antar pengurus, konflik antar gereja, perang, kecaman, kritikan, kata-kata yang tidak patut di media sosial. Itu peta dari kebobrokan orang-orang Kristen. Ya tentu orang yang mengupload kata-kata seperti itu mengaku sedang menjadi hamba Tuhan, ya, sedang meluruskan ajaran, sedang menyampaikan kebenaran. Ya kita tunggu saja nanti di pengadilan, kita tidak usah mempersoalkan. Tetapi saudara yang masih diingatkan, saudara yang masih mau berubah, jangan lakukan hal-hal yang tidak patut. Baik yang bisa dilihat orang, baik yang bisa didengar orang, maupun yang tidak terlihat oleh siapapun. Hati yang takut akan Allah.
Dunia kita yang jahat hari ini tidak bisa kita tanggapi atau kita sikapi atau kita responi dengan kekristenan yang setengah-setengah. Dunia yang jahat diresponi dengan tekad yang kuat untuk meninggalkan dunia. Pengaruh dunia yang jahat harus disikapi dengan kenekatan yang tinggi untuk memilih hidup tidak bercacat, tidak bercela. Jadi kalau kita menggulirkan hidup kekristenan seperti abad dan tahun-tahun sebelumnya, pasti terbawa oleh dunia. Hari ini kita melihat bagaimana Eropa menjadi seperti orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Padahal dari Eropa dikirim evangelis, penginjil, sending ke dunia timur. Hari ini, sebagian besar mereka seperti tidak pernah menjadi orang Kristen. Ini kan peta yang jelas. Kurang hebat apa seminari-seminari atau sekolah teologianya? Kurang hebat apa pendidikan-pendidikan sekuler maupun pendidikan agamanya? Sistem, program, kurikulum. Orang-orang hebat dalam dunia akademis, tapi tidak menyelamatkan masyarakatnya. Ada yang salah ini, saudara. Ada yang salah. Kurang hebat apa negara barat dengan pendidikannya, dengan kurikulum pendidikannya? Kurang hebat apa seminari-seminari atau sekolah-sekolah teologianya? Kurang hebat apa nilai kualitas akademisi mereka? Kurang duit? Tidak. Gedung-gedung fasilitas banyak. Lalu jadi apa masyarakatnya? Saya bukan anti manajemen, anti gedung. Tetapi ada yang hilang ini. Ada yang hilang ini. Ketika pengaruh dunia masuk ke dalam gereja tanpa disadari, lalu kita melihat kenyataan gairah spirit yang mesti dimiliki gereja telah digantikan dengan kegiatan keberagamaan. Saya ingatkan kepada jemaat beberapa waktu yang lalu, perjuangan yang kita miliki harus sama dengan perjuangan Yesus, perjuangan rasul-rasul, dan harus diwariskan di sepanjang sejarah gereja. Apa perjuangannya? Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ibrani 5 ayat 7-9 mengatakan, walaupun dia anak Allah, walaupun dia anak Allah, dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Ini perjuangan. Ketegangannya pada waktu ia ada di Taman Getsemane menunjukkan itu perjuangan yang luar biasa. Ada satu kelompok berkata ini perjuangan karena dia tidak mau berpisah dari Bapa. Yang lain ini perjuangan di mana dia harus taat karena ada kemungkinan dia bisa berbuat salah. Dan yang lain memiliki pandangan yang berbeda. Oke. Apapun persepsi saudara memandang perjuangan Yesus, tapi ada perjuangan itu. Perjuangan itu ada, saudara. Perjuangan itu ada. Lalu kita tidak bisa membantah satu hal yang pasti. Ini perjuangan untuk taat kepada Bapa. Perjuangan tidak menyerah dengan diri sendiri. Bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu lah. Ini perjuangan. Jadi aniaya fisik bukan masalah.
Kemiskinan bukan masalah, kemiskinan secara harfiah, kemiskinan harta tidak masalah. Tidak masalah yang lain. Memang penderitaan fisik bisa membuat seseorang menyangkal Yesus. Bisa. Bisa, saudara. Bisa. Murid-murid Yesus bagaimana mewarisi perjuangan itu sampai kemudian mereka bisa disebut Kristen. Bukan karena beragama Kristen, karena seperti Kristus yang taat dengan prinsip-prinsip kesucian Allah. Nah, sekarang perjuangan kita apa hari ini? Kalau hanya perjuangan manajemen, perjuangan membuat gereja itu eksis, sinode itu eksis, maka perlu ada organisasi, sekolah teologi, bla 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 dan lain-lain. Eropa jauh lebih hebat dari kita, Barat jauh lebih hebat dari kita. Tapi ada satu hal yang dilupakan. Apa? Satu hal. Perjuangan mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Perjuangan menjaga integritas untuk tetap seperti Yesus yang menjadi kesukaan Allah Bapa. Ada satu lagu yang sedang saya tulis tapi belum jadi, tapi kalimatnya sudah saya buat. Sering saya mengarang lagu itu bersamaan, ya nadanya ya kata-katanya. Kali ini saya menemukan kata-kata dulu. Saya tulis begini kata-katanya. Sejatinya engkau tidak membutuhkan apa-apa dan siapa-siapa. Iya, Allah yang besar tidak membutuhkan siapa-siapa dan tidak membutuhkan apa-apa, saudaraku. Tetapi kalau Allah berkenan menjadikan kita kesukaan. Bapa tidak membutuhkan siapa-siapa dan tidak membutuhkan apa-apa. Tapi Bapa berkenan menjadikan kita kesukaan. Itu luar biasa. Dan ini loh yang menjadi pergumulan dan perjuangan kita. Bagaimana kita menjadi sosok manusia seperti Yesus yang menjadi kesukaan Allah. Ini perjuangan yang harus kita miliki. Berbagai doktrin muncul dalam sejarah gereja. Dan banyak, maksud saya ada periode di mana gereja sibuk berkelahi hanya karena masalah doktrin. Sampai hari ini melekat di pikiran banyak teolog, doktrin itu segalanya. Saya tahu doktrin penting, tapi jangan mensakralkan doktrin. Jangan mensakralkan doktrin seakan-akan doktrin menjadi jembatan orang masuk surga. Coba lihat bagaimana manusia-manusia di gereja mula-mula, orang-orang Kristen mula-mula, tanpa sekolah teologi, tanpa sekolah Alkitab, tanpa gedung gereja, tanpa manajemen, tanpa backup dana. Mereka eksis. Tentu kita tidak konyol seperti itu. Tapi jangan sampai yang esensial digantikan oleh yang tidak esensial. Sejarah gereja menunjukkan bagaimana pertikaian sampai tingkat membunuh karena doktrin. Lalu yang diwariskan kepada kita apa? Liturgi, doktrin, yang ternyata tidak membuat orang menjadi seperti Yesus. Ada yang salah di sini. Saya tidak katakan doktrin tidak penting, saudaraku. Akhirnya doktrin menjadi komoditas orang-orang tertentu untuk jual diri. Kehidupan mereka tidak menjadi contoh. Saya ada di lingkungan sekolah tinggi teologi itu puluhan tahun. Saya sudah melayani Tuhan dari tahun 1977, 76. Saya tidak bicara soal lamanya pelayanan ya, karena itu tidak menentukan juga. Jangan berkata aku sudah lama melayani pekerjaan Tuhan, aku sudah buat ini, buat itu. Sekarang Tuhan melihat bagaimana kita apakah menyukakan hati Allah. Itu perjuangan yang Bapak kehendaki. Jadi di tengah-tengah suasana
pandemi corona ini, Tuhan memberikan kita peringatan. Maut itu dekat loh. Kalau kita membaca atau kita melihat media sosial, jujur ya, miris. Yang tadinya kita tidak terlalu rajin melihat berita, sekarang kita rajin melihat berita. Cuman mau tahu berapa jumlah yang terinfeksi corona, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh. Lalu epicentrum dari penyebarannya di mana itu. Dan miris. Ya belum lagi hoax yang bisa diyakini seakan-akan fakta. Waduh, tambah membuat kita miris, saudara. Tapi ini peringatan dari Tuhan. Ya. Saya melihat media sosial ya, yang ditunjukkan orang ke saya maksudnya. Betapa mudahnya penularan itu. Jadi mau tidak mau makin melihat media sosial makin paranoid kita. Kita sedikit-sedikit cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan ya. Ada orang-orang sehat tiba-tiba meninggal dunia. Mungkin faktornya bukan karena terkena virus corona, mungkin yang lain. Tapi langsung saja orang berpikir corona. Di restoran orang batuk-batuk, corona kabur semua. Yang tadinya mau makan gak jadi makan. Udah gak selera. Apalagi yang menyajikan itu pelayannya batuk. Wah udah gak jadi makan. Naik kendaraan umum takut-takut. Tapi sebenarnya saudara, gak usah nunggu ada corona loh saudara. Tidak ada corona, kita ke kamar, ke toilet atau ke restroom atau kamar mandi, kepleset, kepala kita terbentur juga bisa selesai. Tidak usah nunggu naik pesawat yang tingginya 40.000 kaki, ya makan ikan keselak atau tulang keselak juga bisa selesai. Saya pernah tahu seorang anak umur belasan tahun makan ayam, ya. Makan ayam keselak nih, meninggal. Benar, karena bapaknya saya kenal. Saya pun hadir di rumah duka. Pertanyaannya, kenapa? Keselak ayam. Keselak. Fried chicken. Keselak fried chicken. Mungkin makannya buru-buru, kesedak begitu meninggal. Kematian itu realitas yang paling dekat dengan kita, saudara. Bukan tidak usah nunggu corona, kematian bisa menyebut kita kapan saja. Tetapi kalau kita sudah menjadi anak kesukaan Allah, kita merdeka, saudara. Tidak ada yang kita takuti. Apakah kemiskinan, apakah kematian, apakah bully atau penindasan, apapun. Nah yang ini tidak bisa dijelaskan kalau orang tidak mengalami. Harus mengalami. Kalau mengalami, baru dia mengerti apa artinya kemerdekaan itu. Ketika proses untuk menjadi anak kesukaan Allah, dia harus meninggalkan percintaan dunia, dia harus meninggalkan dosa agar layak menjadi anak kesukaan Allah. Itu proses di mana dirinya dimerdekakan dari berbagai belenggu dan ikatan dunia. Nah, ini perjuangan yang harus kita miliki, saudara. Perjuangan yang harus kita miliki. Nah, di tengah-tengah suasana yang mencekam ini bagus. Ini suasana kondusif. Kita bisa memeriksa diri, suasana yang kondusif. Kita bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Idealnya saudara, mestinya tidak usah harus ada masalah-masalah begini.
baru bertobat. Mestinya tidak harus. Tapi kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal seperti ini, atau dunia dilanda hal-hal seperti ini, kita bersyukur ya, kita menggunakan atau kita dikondisi untuk menjadi bertobat. Yang pertama, tinggalkan dirimu dari percintaan dunia. Ya. Orang yang masih terikat dengan percintaan dunia itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Oh, ini tidak mudah, saudara. Orang yang masih menyimpan dendam, kebencian juga belum selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang tidak bisa mengendalikan dagingnya, orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Yang bicara saya sendiri juga belum lulus sebenarnya. Tapi saya mengerti bagaimana seharusnya selesai dengan diri sendiri. Selesai dengan diri sendiri supaya kita bisa teosentris, bukan antroposentris. Berpusat pada Tuhan dan menjadi kesukaan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana membahasakan begini, saudara. Bagaimana memiliki gairah hidup, di mana kita hanya ingin menjadi orang yang menyukakan hati Allah. Saya kemukakan kemarin atau beberapa waktu, kemarin. Kalau doa pada pagi hari, dini hari, atau tengah malam, gairah untuk hidup menyukakan Allah itu begitu kuat. Sampai-sampai kita berkata, lebih baik aku meninggal dunia daripada aku hidup tapi tidak menyukakan hati Allah. Ini benar-benar, saudara. Lebih baik aku mati daripada hidup tidak menyukakan hati Allah. Tapi besoknya, gairah itu tidak kuat seperti pada waktu berdoa. Nah, ini menjadi persoalan. Kenapa begitu? Nah, saya belajar itu. Saya berjuang. Bagaimana memiliki gairah itu. Pagi-pagi saya kembali lagi. Lama-lama gairah itu bisa kita miliki lebih stabil. Lebih stabil. Dan kita seperti memiliki hobi baru. Kesenangan baru. Dan itu membahagiakan kita. Dan inilah yang memberi kita itu motivasi yang kuat untuk meninggalkan dosa. Ini kan nuntut untuk dipuaskan daging kita. Kita punya hasrat memiliki harta apa ya, dan barang-barang yang kita pandang bisa membahagiakan. Waktu kecil kita lihat barang apa gitu, aduh pengen punya, orang tua tidak mampu, begitu kita dewasa kita mampu, kita mulailah mau mewujudkan keinginan kita itu. Dunia membentuk kita. Dunia membelenggu kita. Saudara pasti mengerti maksud saya. Apa yang pernah kita ingini yang dulu tidak pernah bisa kesampaian atau tidak bisa kita penuhi, sekarang kita mau penuhi. Dan sering manusia hidup itu seperti itu, seperti berhutang. Alkitab berkata kita tidak berhutang untuk hidup menurut daging. Artinya itu, memenuhi apa yang menjadi selera. Belum kesampaian. Saya pernah dengar orang berkata, sebelum meninggal saya ingin punya ini, ingin punya villa atau apa gitu. Padahal orang itu umurnya sudah tua. Apa sih senangnya punya begitu? Bukan tidak boleh kalau saudara mau punya ya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kerinduan kita untuk menjadi anak kesukaan Allah itu menjadi kendor. Ini perjuangan Yesus, ini perjuangan rasul-rasul. Ini juga harus menjadi perjuangan kita. Nah, suasana pandemi corona ini bisa menjadi sangat kondusif mendorong kita untuk itu. Kematian itu dekat. Tapi tidak menjadi masalah kalau kita menjadi anak kesukaan Allah. Kalau orang ya saudara memang dasarnya keras kepala, irama hidupnya juga sudah salah. Mendengar begini itu hanya amin saja, amin, amin. Setelah itu nggak dilakukan. Saya beri kiat ya untuk menolong, membantu saudara. Kiatnya begini. Bayangkan suatu hari kita ada di hadapan tahta Allah. Dengan kedahsyatan tahta Allah yang luar biasa. Gemetar kita.
gemetar. Yesus bertahta sebagai raja. Ayo, bayangkan itu. Saya sudah membayangkan. Dan betapa berbahagianya saya waktu itu. Karena pasti saya dikenal oleh Tuhan. Tidak perlu orang tahu. Dia tahu hatiku. Apa yang saya buat untuk Tuhan. Pasti Tuhan tahu. Bagaimana kita mencintai Allah Bapa. Dan suatu hari nanti. Waktu kita pulang ke surga. Kita percaya, kita merasa Allah Bapa pasti menyambut kita. Bukan hanya percaya kita selamat, yakin kita disambut. Belum tentu, bahkan mungkin tidak. Karena peta hidupmu hari ini akan menunjukkan kelayakanmu disambut atau tidak. Bapa, dari ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu, amin, di hadapanmu. Katakan, kiranya kiranya Engkau temukan di matamu, aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Katakan, kiranya Engkau temukan. Kiranya Engkau temukan di matamu, aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Kiranya Engkau temukan, katakan. Kiranya Engkau temukan di matamu, aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadapanmu. Sekali lagi, kiranya Engkau temukan. Kiranya Engkau temukan di matamu, aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Saya tidak ingin nanti waktu di kekekalan saya berkata kepada saudara, I told, aku sudah ngomongkan, I told, aku sudah ngomongkan. Jangan sampai saudara nanti di kekekalan saya bicara I told, saya udah ngomong ya, kamu gak nurut sih. Kesenangan tidak seberapa penderitaan panjang. Jadi mari kita syukuri segala keadaan termasuk pandemi corona ini yang memberikan kita alarm, peringatan supaya kita sadar
betapa rentannya manusia, dan kita sudah ada di hari senja sebelum Tuhan datang kembali. Ya, ayo kita sadar ya, dan kita mau berubah saudara-saudara sekalian, karena waktunya sudah singkat. Waktu singkat itu bisa secara dunia ini, bisa secara hidup kita masing-masing dengan ancaman corona ini, saudara. Ya. Lagu ini mengatakan, dari ketinggian tahtamu kau selidiki setiap kalbu, pada semua insan di bumi kau yang menguji. Tuhan menilai, Tuhan melihat, ini hampir tidak ada orang yang benar. Yesus berkata, kalau anak manusia datang ke bumi, apakah dia menemukan itu? Orang yang memiliki iman di bumi. Tentu iman standar Tuhan Yesus. Bukan standar agama pada umumnya, standar Yesus. Orang yang beriman dengan benar, itu orang yang ikut jejak Tuhan Yesus. Maka orang yang beriman dengan benar itu memiliki cara berpikir, sikap, perilaku seperti Yesus. Mau tidak mau, serupa dengan dia. Menjadi anak kesukaan. Bapa, dari ketinggian tahtamu kau selidiki setiap kalbu, pada semua insan di bumi kau yang Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan. Kiranya engkau temukan, kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya engkau temukan, kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku, itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.